Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Lektorial Victor. Pada video kali ini kita akan belajar rumus VLOOKUP yang tujuannya untuk mencari dua tabel yang berbeda. Jadi di sini saya sudah mempunyai dua tabel yang berbeda. Tabel yang pertama di sini berupa nama produknya ini adalah produk elektronik, dan pada tabel yang kedua di sini ada beberapa macam nama barang, ada minuman, ada barang bahan makan pokok mie, dan ada rokok juga. Rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus gabungan antara VLOOKUP dan if error untuk mengatasi data yang nantinya error. Langsung saja kita ketikkan, misalkan pada ID barang, kalau kita cari secara manual dari ID barang C0001, ini adalah nama barangnya adalah iPhone, lalu harganya adalah 5 juta dan tabelnya berada pada tabel pertama. Ini kalau kita cara manualnya. Daripada teman-teman melakukan cara manual, jika ada cara cepat, kenapa kita harus mencari secara manual? Langsung saja kita ketikkan saja rumusnya di sini sama dengan if error. Lalu kita tambahkan rumus VLOOKUP. Setelah itu lookup value kita arahkan pada sel ID yang akan kita cari, koma, setelah itu tabel arraynya kita arahkan pada tabel yang pertama. Kita blok semuanya sebagai tabel acuan di tabel pertama. Kita kunci dengan menggunakan F4 agar datanya ketika kita geser ke samping ataupun ke bawah itu tidak berubah. Lalu koma, call index numbernya, dikarenakan di sini nama barang ada di pada kolom kedua, maka kita ketikkan kedua. Kenapa saya katakan kolom kedua? Karena di sini ID barang adalah kolom pertama, lalu nama barang ini adalah kolom kedua, dan harga di sini ada pada kolom ketiga. Kenapa nomor urut tidak masuk pada sebuah kolom? Karena pada tabel array yang kita blok tadi itu adalah hanya bagian ID barang sampai harga, makanya ini tidak saya katakan sebuah kolom pada rumus yang akan kita masukkan ini atau kita ketik ini, koma, lalu kita pilih false. Setelah itu tutup kurung, lalu koma, kita ketik ulang atau masukkan lagi rumus VLOOKUP untuk mencari pada tabel yang kedua di sini. Lookup value kita arahkan pada ID yang ada di sini. Setelah itu koma, tabel arraynya kita arahkan pada tabel yang kedua. Kita blok semuanya dari ID barang sampai harga. Setelah itu kita bisa menguncinya dengan menggunakan F4 agar datanya tidak berubah ketika kita menggeser. Lalu koma, call index numbernya, bagian nama barang ini berada pada kolom kedua seperti halnya pada tabel yang pertama. Kita ketikkan saja di sini angka 2. Setelah itu koma, kita pilih false. 2 kali, tutup kurung dan enter. Udah tekan yes saja. Jadi di sini ini teman-teman, kenapa selalu berubah bagian harganya? Karena di sini masih berbentuk rumus. Kita ubah saja, kita copy, lalu klik kanan, pilih value. Maka ini sudah berubah menjadi angka teman-teman, tidak akan berubah lagi nominalnya. Kita lanjutkan ke sini. Jadi dari ID C0001 nama barangnya adalah iPhone. Ini untuk harganya kita bisa lakukan dengan cara yang sama dengan kita tuliskan rumus if error. Value-nya kita arahkan pada ID yang kita cari, lalu kita tambahkan dulu rumus VLOOKUP-nya karena kita kombinasikan dengan rumus VLOOKUP. Lookup value baru kita arahkan pada ID yang kita cari. Setelah itu koma, tabel arraynya kita arahkan pada tabel di sini. Kita blok semuanya, bisa kita kunci dengan menggunakan F4. Sebenarnya teman-teman bisa blok dari nomor, tapi karena ini tidak berfungsi juga, maka kita blok dari ID barang saja sampai harga. Setelah itu koma, karena kita mencari harga berada pada kolom ketiga, maka kita ketikkan saja di sini angka 3. Lalu koma, kita pilih false.
False ini maksudnya adalah, kenapa kita dari tadi klik false, karena false ini adalah menunjukkan bahwasanya data tersebut benar-benar valid, menyesuaikan pada tabel di sini. Setelah itu tutup kurung, koma, kita masukkan lagi rumus for lookup untuk mencari pada tabel kedua yang ada di sini. Setelah itu lookup value-nya kita arahkan pada tabel yang kita cari atau ID yang kita cari maksud saya. Koma, baru setelah itu tabel arraynya kita blok pada tabel yang kedua, kita blok semuanya, kita kunci dengan menggunakan F4 agar datanya tidak berubah. Lalu setelah itu koma, call index numbernya kita isi, karena kita mencari harga sama hanya dengan tabel pertama, kita isi angka 3 karena harga berada pada kolom ketiga. Lalu setelah itu koma, kita pilih false, klik 2 kali, tutup kurung dan enter. Nah, kita tinggal tekan yes saja. Nah, di sini sudah kita temukan nama barangnya dan harganya dari ID SIS 0001. Jika teman-teman merubah ID-nya ini, misalnya kita ubah X00009, maka nama barangnya akan berubah secara otomatis dan harganya juga akan berubah secara otomatis menyesuaikan dengan ID yang ada. Ada ID yang di tabel pertama dan juga ada pada ID yang ada pada tabel kedua. Agar kita bisa mengetahui data ini masuk pada tabel pertama ataupun kedua, supaya kita tidak bisa melihat secara manualnya lagi, caranya untuk mencari apakah ini masuk pada tabel pertama ataupun kedua, kita akan kombinasikan antara fungsi if, is error, dan match. Langsung saja kita ketikkan di sini sama dengan if, klik 2 kali. Setelah itu kita masukkan fungsi is error, lalu kita masukkan lagi fungsi match, klik 2 kali. Oke, setelah itu lookup value-nya kita arahkan pada ID yang kita cari sebelumnya. Setelah itu koma, lookup array-nya kita arahkan pada ID di tabel pertama, kita blok semuanya, kunci dengan menggunakan F4 agar pada suatu saat ketika kita menggeser data tersebut ini tidak berubah. Lalu koma, kita pilih Xmatch ini aja, klik 2 kali. Setelah itu tutup kurung lagi, koma, tanda petik. Nah, jika data ini tidak berubah, ID ini tidak berubah pada data yang ada di sini, maka dia adalah tabel 2, tanda petik. Akan tetapi jika ID tersebut berada pada acuan yang di sini, maka dia adalah tabel 1. Kita tuliskan tabel 1, tanda petik lagi, tutup kurung dan enter. Nah, di sini dia dengan ID X009 dengan nama barang rokok shift dan harga Rp7.000, dia berada pada tabel kedua. Nah, ini kita lihat secara manual, ID X9 ada pada tabel kedua. Jika kita rubah di sini datanya misalkan C00007 lalu enter, ini adalah pada tabel pertama, langsung secara otomatis kita mengetahuinya tanpa kita melihat secara manual. Seperti itu teman-teman, cara mudah untuk menggunakan rumus VLOOKUP dengan dua tabel yang berbeda. Sekian video kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.